Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi pagi saya mendapat sedikit rezeki dari seorang tetangga. Tetangga tersebut namanya Bang Indra. Dan Bang Indra ini dia mengatakan bahwasanya beliau dan keluarganya memiliki sebuah tradisi gitu. Mereka di mana di setiap bulan suci Ramadan, insya Allah katanya rutin akan membagi-bagikan ya rezeki yang mereka miliki kepada orang-orang di sekitarnya, terkhususnya adalah para tetangganya. Dan kebetulan saya termasuk tetangga Bang Indra tersebut. Jadi ya berhubung saya tetangganya yang baik hati, alhamdulillah saya diberi sebuah sarung. Dan bukan hanya saya saja yang mendapatkan sarung tersebut gitu. Yang saya dengar tadi pagi dari beliau mengatakan ada mungkin ya 2 orang lagi yang diberikannya gitu. Di sini ya saya ingin mengabarkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bukan untuk ajang pamer nih ada sarung baru kan, bukan begitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya menyampaikan hal demikian gitu karena saya teringat dengan video saya sebelumnya gitu kan tentang sedekah. Namun Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya termasuk begitu diberitahukan tentang informasi ataupun tentang kebiasaan beliau dan keluarganya gitu, saya turut appreciated gitu kan, turut berbangga lah dengan bisa dibilang tradisi yang ada gitu, tradisi dari keluarga mereka. Dan juga saya juga teringat tentang tradisi yang bisa dibilang semisal dengan hal ini gitu, yaitu di Pekanbaru, Riau gitu. Namun tradisi ini dilakukan ketika ada di antara keluarga ya, dan keluarga tersebut, salah satu keluarga tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi istilahnya biasanya saat tahlilan gitu, setelah tahlilan keluarga tersebut memberikan sebagian ataupun mungkin semuanya yang dimiliki oleh si si ahlul musibah gitu kan, atau yang pastinya bekas dari si mayit ini gitu, untuk diberikan kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Bagi saya tradisi tersebut itu tradisi yang baik ya, dan saya harapkan tradisi tersebut bisa diteruskan sampai ke anak cucu, ke cicit, bahkan pun saya harapkan sampai kiamat kelak. Kenapa? Karena ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang dimana istri baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengkhawatirkan dirinya tentang keadaannya kelak di padang mahsyar kelak gitu kan. Kan kita semua pasti paham ada di beberapa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak, kita semuanya hambanya Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dan seluruh manusia gitu yang ada, itu akan dalam keadaan seperti bayi gitu. Sedikit bahasanya agak vulgar ya, kita telanjang bulat gitu. Namun yang pastinya padahal kan sudah dijelaskan juga gitu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita di sana, kita bisa dibilang ya seperti anak bayi lagi gitu kan, polos gitu kan, telanjang bulat. Namun pada saat itu kita sedikit pun tidak akan sempat memperhatikan orang lain. Kita sibuk memperhatikan diri kita sendiri. Bahkan ada di antara orang-orang yang di padang mahsyar kelak, mereka ya sibuk menyelamatkan dirinya dari
azab yang diberikan oleh Allah SWT sebelum masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik, sebelum masuk neraka saja sudah mendapat begitu azab yang luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang kita sama-sama paham kan, sampai bisa dibilang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dan juga matahari itu begitu dekat dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang digolongkan orang yang diazab Allah, dan semoga kita semua digolongkan oleh hamba-hambanya, digolongkan sebagai hamba-hambanya yang diberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya di pada masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi gitu kan, keutamaan memberi gitu. Dan saya di sini khusus mendoakan kepada Bang Indra tersebut dan keluarganya, semoga di akhir kelak ya beliau dan keluarga dan saudara-saudaranya yang melaksanakan kebiasaan mereka yang bisa dibilang baik ini, insya Allah saya berdoa dan saya harapkan di akhir kelak mendapatkan pakaian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun kalau misalkan dimasukkan ke akal logika kita gitu kan, kan seperti sabda Rasulullah SAW, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya menyampaikan pada Aisyah ini gitu kan, jika kamu takut nanti di padang mahsyar kelak kamu seperti anak bayi gitu kan, telanjang bulat, maka ya sebelum kamu meninggal dunia sedekahkanlah pakaian yang kamu miliki gitu kan. Ini kan judulnya pakaian gitu kan. Jadi kalau misalkan yang dikasih sarung nanti di padang mahsyar dia bersarung aja lah ya. Ya kan tidak mungkin kan. Kan tadi saya cerita tentang logika gitu. Tapi yang pastinya Allah SWT Maha mengetahui niat baik seorang hamba gitu. Saya yakin dan percaya siapapun yang memberikan, baik itu hanya sekedar sarung saja, baju saja gitu kan, jaket saja gitu, semua itu dipandang oleh Allah SWT, dan Allah pasti tahu apa yang kita inginkan nanti di padang mahsyar kelak. Kita mendapatkan pakaian yang baik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, berbicara tentang padang mahsyar, negeri akhirat, kita semua mengamini, bahkan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya negeri akhirat padang mahsyar kelak adalah suatu keadaan di mana di sana penuh dengan huru-hara. Kita semua meyakini bahwasanya nanti di padang mahsyar kelak bahkan saking penuh dengan huru-haranya, orang yang hamil bisa keguguran gitu kan. Atau yang lebih parah lagi, keluarga darah gitu kan. Ada hubungan darah, itu pun tidak saling peduli gitu. Orang tua lupa sama anaknya, kebalikannya, anak pun lupa sama orang tuanya, suami lupa sama istrinya, dan begitu juga istri lupa sama suaminya. Bahkan yang pernah saya dengar juga, dikarenakan saking susahnya di padang mahsyar kelak, seorang anak gitu, bisa dibilang pun seorang balita gitu. Kan kita tahu seorang balita kondisinya seperti apa gitu kan. Dia memiliki tubuh yang masih lembut, bisa kita bilang demikian gitu kan. Rambutnya masih hitam gitu kan, tidak ada uban sama sekali gitu kan. Akan tetapi dikarenakan saking mengerikannya kondisi di padang mahsyar kelak, seorang balita ini, seorang anak ini pun saking merasakan kesusahannya, rambutnya pun menjadi beruban, menjadi putih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ya sepantasnya lah kita, ketika kita hidup di dunia ini, benar-benar kita bermunajat pada Allah SWT. Kita melakukan segala amal ibadah, kita melakukan sedaya upaya kita, bahkan
sekuat tenaga kita gitu. Kalau kita sakit pun kita usahakan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya tentang sholat tahajud gitu kan. Sekuat mungkin apapun yang terjadi kita laksanakan sholat tahajud, karena sholat tahajud adalah amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak juga amalan-amal ibadah yang lainnya gitu kan, pastinya yang sama-sama kita ketahui. Kita bisa memasuki pintu surga tuh dari pintu-pintu tertentu gitu kan. Jadi ya kita tidak usah khawatir gitu kan. Namun demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada juga di antara kita gitu kan yang mereka di mana memfokuskan dirinya pada yang namanya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi timbul pertanyaan gitu kan. Sering juga timbul pertanyaan dari para jemaah kepada para ustadz ustazah gitu, pada para alim lama, para guru-guru kita, dosanya apa sih zikir yang terbaik gitu kan. Kalau saya di sini yang saya dapatkan ilmu yang cukup bisa dibilang sedikit ini gitu kan. Sebenarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menyampaikan sebuah hadis ataupun sebuah riwayat kepada seseorang gitu kan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya melihat kondisi masing-masing sahabatnya tersebut gitu. Jadi jika sahabatnya ini dia jarang sekali peduli kepada orang tuanya, maka baginda Nabi Muhammad SAW meriwayatkan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Begitu juga ketika ada orang yang suka mabuk-mabukan, maka baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang haramnya khamar. Begitu juga yang malas untuk beribadah sholat gitu kan, Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan dalam hal beribadah sholat gitu. Jadi pada masa kita ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bisa dibilang hal tersebut bisa dicontohkan juga ya, seperti dicontohkan oleh para mursyid dalam hal tasawuf gitu. Yang saya ketahui biasanya para mursyid ataupun ya pembimbing gitu kan, mereka akan konsultasi dulu kepada si calon muridnya ini gitu kan, kira-kira seperti apa sih muridnya ini gitu kan. Setelah tahu, maka si murid ini pun seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika sudah tahu kondisi orang tersebut, maka si mursyid ini pun menyampaikan, kamu melakukan zikir ini gitu, agar hatimu lebih tenang lagi. Nanti setelah itu ada akan peningkatan ke dalam ibadah yang lainnya gitu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Namun demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sedikit ilmu yang saya dapatkan juga dari alim ulama ataupun dari guru yang dimana saya sering jadikan tempat menuntut ilmu gitu kan. Bahwasanya bagi beliau gitu, tasbih zikir yang paling utama adalah zikir talbiyah gitu, zikir la ilaha illallah gitu, tahlil gitu kan. Kenapa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Karena ini memang sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, di mana dikatakan bahwasanya Allah akan mengeluarkan seorang muslim gitu dari neraka ketika seorang muslim tersebut ada sebesar biji gandum di dalam dirinya keimanan, sebuah keimanan. Bahkan ada yang lebih kecil lagi dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seorang muslim dari api neraka, dari azab neraka jahanam
Ketika orang tersebut memiliki sebesar biji sawi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, memiliki keimanan sebesar biji sawi. Lalu ada lagi yang lebih kecil lagi. Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengangkat seorang muslim dari azab api neraka jahanam, ketika seorang tersebut memiliki keimanan lebih kecil dari sebesar biji sawi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bahkan karena rahmat dan limpahan kasih sayangnya, dan juga karena keagungan dan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun tetap akan mengangkat seorang muslim dari azab api neraka jahanam ketika seorang muslim tersebut pernah dengan keimanannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini sangatlah penting bagi diri kita masing-masing, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Namun demikian, zikir-zikir yang lainnya bagi saya pribadi, hal tersebut adalah utama juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam hal ini keutamaannya bagi saya pribadi sebagai pemberat dalam timbangan amal ibadah kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ya, semuanya itu adalah tugas yang masing-masing gitu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Yang pastinya zikir ini diberikan kepada kita gitu untuk mengamalkannya, agar Allah Subhanahu wa taala pun tahu kondisi hambanya itu seperti apa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kebanyakan dari kita kan memiliki sifat, ya namanya juga manusia kan, ada sifat baik dan sifat buruk gitu. Terkadang kita terlalu condong kepada sifat buruk kita gitu. Oleh sebab itu Allah SWT memberikan amalan zikir-zikir gitu untuk kita, agar kita selalu condong kepada kebaikan gitu. Dan karena kan kita biasanya sifat buruk tersebut salah satunya adalah sifat jenuh gitu kan, maka Allah SWT pun tahu gitu, diberikannya nama-nama suci Allah gitu kan yang bisa kita amalkan. Jadi ketika kita bosan mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu kan, kita bisa menggantinya dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ketika sudah merasa ya kita terlalu banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah gitu kan, kita bisa kita ganti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru banyak lagi amal ibadah terkhususnya seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Kalau misalkan ada sedikit ya sakit-sakit yang terasa di tubuh kita, jika kita masih bisa kita tahan ya, kita upayakan sedaya upaya kita, semampu kita, terus beribadah kepada Allah SWT. Insya Allah Allah SWT akan memandang usaha kita, terlebih-lebih keikhlasan kita. Insya Allah kita semua digolongkan oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang mendapat rahmat dan maghfirahnya di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Semoga video yang saya buat ini, video yang singkat ini bermanfaat bagi diri kita, terkhususnya bagi diri saya sendiri. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.